Assalamualaikum Bu Nawati. Waalaikumsalam Bu Helmi. Bagaimana kabarnya Bu Nawati hari ini? Alhamdulillah baik Bu Helmi. Kalau Bu Helmi gimana? Saya kabarnya alhamdulillah baik Bu. Anak-anak di kelas bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Kondusif Bu. Oh, ini ada apa nih Bu Nawati? Kok tiba-tiba ingin berbicara dengan saya ini Bu? Ada apa ya Bu? Ini Bu, maaf ya Bu mengganggu waktunya Bu Helmi. Saya ingin membicarakan masalah murid saya Bu di kelas Bu. Mm-mm. Eh, saya merasa kurang nyaman dengan uh, sikap anak ini di kelas Bu. Anaknya bernama Raka. Lalu di kelas itu kadang-kadang tidak mendengarkan apa yang saya terangkan Bu. Lalu ya kurang terpuji lah menurut saya Bu. Itu Oh, masalahnya. masalahnya begitu ya Bu. Oh, jadi di sini ada murid bernama Raka ya Bu ya di kelas Bu Ya Nawati betul. pada saat mengajar dan perilaku anak tersebut menurut Bu Nawati kurang terpuji. Begitu ya Bu Ya, ya, ya. kurang lebihnya. Iya, iya. Jadi dari pertemuan kita ini sebenarnya percakapan kita ini apa sih yang diharapkan oleh Bu Nawati? Eh, saya berharap Bu, setelah mengobrol dengan Bu Helmi, saya dapat Mhm. menemukan solusi tentang masalah Raka ini Bu, terutama di saat pelajaran saya. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ya, tujuan kita, percakapan kita sudah klop ya Bu ya. ya. Gimana sih untuk mengatasi permasalahan murid Gunawati ini yang bernama Raka, yang menurut Gunawati murid tersebut kurang terpuji atau kurang bersikap Iya, baik ya Gunawati. iya Begitu betul ya sekali. Gunawati ya? Ya. Iya betul sekali Bu Helmi. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya sama Bu Nawati. Menurut Bu Nawati sendiri, definisi siswa ataupun anak yang berperilaku kurang baik atau kurang terpuji itu yang seperti apa ya, Bu? Baik Bu Helmi, menurut saya ya anak yang Mm-mm. kurang baik atau sikapnya kurang terpuji lah di kelas ya, eee, bisa dilihat dari itu Bu, di pelajaran saya itu dia sering terlambat Bu. Mm-mm. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia bolos, begitu Bu. Dan waktu Iya. mengikuti pelajaran sepertinya dia tidak fokus, tidak serius, ogah-ogahan begitu Bu. Menurut Mm-mm. saya karena dia tidak fokus, jadi dia tidak aktif, kadang-kadang ngobrol dengan temannya, jadi kurang menyimak dengan apa yang saya terangkan begitu. Menurut saya hal-hal itu tidak, ya seharusnya sebagai siswa tidak seperti itu. Nah, Mm. itu hal-hal yang tidak terpuji menurut saya, Bu. Sepakat saya itu, Bu. Jadi kalau menurut Bu Nawati, saya tuh sepakat bahwasannya anak ataupun siswa yang berperilaku tidak baik ataupun tidak terpuji ya anaknya ya tidak baik. Salah satu contoh tadi yang disebutkan Bu Nawati ya Bu ya. Tadi Iya, katanya Bu Nawati terlambat, terus bolos ya Bu Nawati ya. Begitu iya ya Bu ya. benar, benar Bu. Acuh mungkin tadi ya Bu ya. Iya, Begitu ya. kurang memperhatikan. Mm-mm. Jadi saya sepakat sih dengan definisi yang disampaikan Bu Nawati. Nah, sekarang kita fokus lagi nih, Bu. Kalau misalkan dari sikap Raka itu ya, Bu ya, tadi ya yang menurut Bu Nawati katanya anak ini memiliki sikap yang kurang terpuji. Kalau kita jadikan sebagai posisi skala ini ya, Bu Nawati ya. Ya, Skala 1 sampai 10 mungkin ya, Bu ya. ya. Kira-kira Raka ini masuk pada posisi skala berapa, Bu Nawati? Hmm, menurut saya Raka ini posisinya di sekitar 4 sampai 5 begitu Bu. Karena Mm-mm. kan dia jarang masuk di kelas, ya Mm-mm. kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Mengikuti pelajaran sepertinya tidak serius, tidak aktif begitu, banyak ngobrol dengan temannya. Ya kadang-kadang dia juga bolos Bu sekolahnya.
Maka dari itu saya memprediksi nilainya itu ya 45 begitu Bu Hilmi. Berarti berdasarkan analisis Gunawati, skala dari Raka itu nilainya 5 ya Bu? Iya, 4 iya. atau 5 ya? Iya, Karena 4 ya atau 5. indikatornya ya tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Iya. Nawati tadi, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Hilmi. Iya. Kalau menurut Bu Nawati sendiri nih ya Bu ya, kalau menurut Bu Nawati, kira-kira ini ya Bu ya, yang menyebabkan Raka berperilaku seperti itu kira-kira apa Bu? Kalau menurut pandangan Bu Nawati? Menurut saya ya Bu, mungkin Raka ini merasa apa ya Bu? Ya semacam ada semacam rasa tidak apa-apa saya melakukan itu begitu. Jadi Raka itu sepertinya melakukan misalnya acuh tak acuh atau Mhm. bolos itu mungkin karena di sini kan ada ibunya Bu. Jadi ibunya Raka ini teman kerja saya juga Bu di sekolah. Jadi sepertinya apa namanya Raka itu merasa nanti aku ada yang membackup jika aku begini paling tidak apa-apa. Jadi kemungkinan Raka itu seperti tidak disalahkan di sekolah itu. Jadi berbuat begini itu akan ada orang tuanya. Jadi mungkin karena ada orang tuanya itu ya Bu di sekolah ya Bu. Teman-teman Oh, kerja saya juga seperti itu Bu. oh begitu ya Bu. Berarti Raka Iya. ini merupakan anak teman sejawat dari Bu Nawati begitu ya Bu? Benar sekali Bu Helmi. Salah satunya mungkin itu yang membuat Raka menjadi seperti itu sikapnya. Iya benar sekali. Jadi mungkin Raka merasa apa yang dia lakukan pasti ada yang membela. Begitu ya Bu Nawati ya? Iya, benar sekali Bu Helmi. Jadi sekarang sejauh ini ya Bu ya, apa sih, adakah upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Nawati? Ada nggak upaya yang sudah dilakukan terkait permasalahan dengan si Raka ini Bu? Ada Bu, sudah saya lakukan. Saya sudah memberitahu ke wali kelasnya, menyampaikan bagaimana sikap Raka di pelajaran saya. Lalu saya juga konseling ngobrol dengan guru BK juga Bu tentang Raka ini Bu. Tapi sepertinya responnya itu lambat gitu Bu, tidak cepat begitu Bu. Iya iya Bu. Itu sudah termasuk bagus itu sudah Bu, sudah upaya yang dilakukan Bu Nawati. Bu Nawati sudah pernah menceritakan begitu ya Bu ya, Iya, menceritakan masalah si Raka ini baik dengan wali kelasnya ataupun iya dengan Bu. bimbingan konselingnya begitu ya Bu ya, itu sudah Iya, termasuk upaya yang bagus menurut saya Bu. Yang kira-kira kenapa? Ada hambatan apa begitu? Kok Bu Nawati nggak langsung manggil si Raka? Ada hambatan mungkin apa begitu Bu? Kok tidak langsung? ya itu dulu masalahnya Bu. Saya mau memanggil Raka itu juga saya pikir 2 kali Bu. Apa tidak ada konflik ya nanti kalau misalnya saya panggil Raka langsung, lalu Raka memberitahu orang tuanya. Iya kalau orang tuanya itu bersikap positif Bu, tapi kalau Mm-mm. penerimaannya negatif, nah tambah konflik saya dengan orang tuanya. Saya takut langsung kalau mau memanggil Raka Bu. Jadi saya cuma melaporkan ke wali kelasnya sama ke BK saja Bu. Untuk memanggil secara langsung saya berpikir 2 kali Bu, takut ada konflik baru antara saya dan teman saya nanti Bu, jika ibunya meresponnya itu tidak positif begitu Bu. Oh iya benar Jadi itu benar. alasan saya Bu. Benar benar sekali ya Bu Nawati ya. Kalau misalkan terus langsung bilang, ya kalau orang tuanya meresponnya dengan baik begitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Kalau kalau pas meresponnya tidak, malah sebaliknya, malah akan mendapatkan konflik baru ya, Iya begitu Bu Bu. Nawati Iya ya? benar sekali Bu. Saya juga ini berpikir-pikir ya gimana caranya ya biar Iya. uh, Raka ini ya cepat mengerti ya Bu Mhm tentang apa mhm. yang
harus dilakukan begitu. Jadi tapi saya juga berpikir tentang ibunya, takut tanggapannya itu negatif. Jadi saya itu ya itu cuma sharing sama BK sama wali kelas itu saja dulu, Bu. Iya, iya, benar-benar benar sekali. Upaya yang sudah dilakukan sebelumnya saya rasa sudah bagus, Bu. Mungkin Bu Nawati pernah tidak terpikirkan begitu ya, ada enggak cara lain atau upaya lain apa begitu ya, Bu ya, yang bisa biar untuk mengatasi masalah ini lebih efektif? Pernah terpikir atau ada upaya lain begitu mungkin, Bu? Yang masih belum dilakukan, misalkan ada ide begitu, Bu Nawati? Eh, saya memang sempat berpikir ya Bu, ingin memanggil Raka langsung. Tapi yang seperti saya ceritakan tadi, takut ada konflik dengan ibunya. Jadi saya merasa masih berpikir bagaimana caranya. Oh iya Bu, mungkin begini ya Bu. Iya, iya Bu, ya Bu. Bagaimana kalau misalnya saya berbicara kepada Ibu Rona dulu? Siapa Ibu Rona itu, Bu? Di sini itu guru senior Bu, sahabatnya mamanya Raka, tapi disungkani lah Bu di sekolah. Jadi mungkin saya akan berbicara dulu dengan Ibu Rona. Setelah itu Ibu Rona akan menyampaikan ke ibunya Raka. Nanti kalau responnya positif, nanti saya akan melakukan begitu. Saya berpikir sempat ingin berbicara dengan Ibu Rona dulu ya Bu ya. Biar mungkin nanti Ibu Rona akan bicara karena kan sahabat juga dengan ibunya Raka, dan mungkin nanti dari sana bisa saya kalau responnya positif saya akan memanggil Raka Bu, seperti itu Bu. Kalau menurut saya itu gitu, sudah ide bagus itu Bu Nawati. Jadi Bu Nawati ini punya ada rekan sejawat bernama Ibu Rona ya Bu ya. Di mana kasarannya atau intinya Ibu Rona itu sebagai penyambung lidah gitu ya Bu ya. Betul sekali betul Bu. Ya. Ya. Iya. Nanti misalkan respon dari Ibu Rona mendapatkan respon dari ibunya si Raka ternyata baik, maka Bu Nawati akan melanjutkan pertemuan dengan si Raka. Begitu ya Bu Nawati ya? Begitu Bu. Bagus itu Bu. Bagus itu rencana dan upayanya sudah cukup bagus. Kira-kira ini ya Bu Nawati ya, itu kan rencana yang pertama. Kira-kira ada ide lain lagi sebelum rencana itu dilakukan? Mungkin Bu Nawati punya ide lain apa begitu? Dari rencana pertama itu ya Bu? Ya. Rencana keduanya misalnya ya Bu, rencana keduanya yaitu saya kan juga sempat ngobrol dengan teman-teman itu Bu, sesama pengajar di kelasnya Raka Bu. Ternyata bukan hanya saya saja Bu, ada beberapa guru juga mempunyai masalah yang seperti saya. Jadi begitu. Iya Bu, jadi saya itu setelah ngobrol dengan teman-teman itu sepertinya secara bersama-sama ya Bu kita melalui Ibu Rona itu nanti memanggil Raka dan juga mungkin dengan ibunya Raka juga kita duduk bersama Bu menemukan solusi tentang Raka ini Bu. Ya sebagai penengahnya ya pasti teman saya yang senior itu Bu, Ibu Rona. Jadi biar Ibu Rona, iya. Biar masalahnya ini ya ada yang bisa terselesaikan begitu Bu, dari beberapa guru akan duduk bersama. Seperti itu Bu. Nah, itu ide bagus juga itu Bu. Jadi nantinya akan lebih banyak ini ya Bu ya, akan lebih banyak bagian-bagian yang terlibat di dalamnya begitu. Iya Bu. Iya. Setidaknya nantinya dalam kegiatan itu ada penengah begitu ya Bu ya. Iya Bu. Ibu Rona itu sepertinya sangat bijaksana, dia kan senior kita juga dan juga akrab dengan ibunya Raka. Jadi nanti kami itu rencananya dengan guru yang mapel yang tadi saya ceritakan itu Bu, ya dengan guru BK dan wali kelas itu akan duduk bersama dan ibunya Raka juga. Nah, ide bagus itu sudah Bu Nawati. Itu idenya sangat bagus sehingga banyak yang hal yang terlibat begitu ya Bu ya. Semoga itu berhasil. Menurut Bu Nawati nih, kalau misalkan nanti sudah cara 1, cara 2 itu sudah Bu Nawati lakukan, apa sih standar atau kompetensi keberhasilan dari tindakan yang sudah Bu Nawati lakukan itu tadi?
yang sudah ada rencana 1, rencana 2, tingkat keberhasilannya itu intinya gongnya itu di mana begitu Bu Nawati? Menurut saya ya Bu, tingkat Mhm. keberhasilan jika masalah ini terselesaikan yaitu dengan melihat tingkah laku Raka Bu. Tingkah laku Raka Mhm. yang tadinya bolos menjadi berubah Mhm. menjadi masuk rajin, Mhm. mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, lalu sopan juga terhadap guru dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Dan terutama Bu, saya menginginkan Raka ini menjadi contoh bagi yang lain Bu. Iya, iya, betul Bu. Jadi tingkat keberhasilannya menurut Bu Nawati tadi ada perubahan sikap ya Iya, Bu ya? perubahan sikap Betul, betul. perubahan sikap dari Raka yang awalnya tidak baik, dia menjadi siswa yang baik. Iya. Bahkan menjadi teladan bagi teman-temannya, begitu ya Bu Iya, Nawati ya? betul sekali Bu, itu yang saya Mhm. harapkan dan itu kalau berhasil, ya Mhm. itu nanti yang akan terjadi pada diri Raka, perubahan yang tidak baik menjadi baik begitu, negatif menjadi positif begitu Bu Helmi. Baik, semoga berhasil ya Bu Nawati ya. Ya Jadi saya Bu. doakan optimis, insya Allah itu berhasil Bu Nawati untuk rencananya. Jadi sekarang saya ingin tahu ini Bu Nawati. Bu Nawati tadi sudah punya rencana 1, rencana 2, dan gimana sih standar keberhasilannya? Kira-kira komitmennya selanjutnya nih apa? Tindak lanjut komitmen selanjutnya yang akan dilakukan Bu Nawati terkait rencana tadi, bagaimana Bu? Terkait rencana tadi Bu, Mm-mm. saya akan mencoba segera mungkin untuk melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan kepada Bu Helmi tadi. Mm-mm. Mungkin kalau enggak Rabu, Kamis. Jika rencana pertama yaitu saya ngomong dulu sama Bu Rona lalu direspon, berarti hari Kamis saya akan memanggil Raka seperti itu Bu. Ya. Lalu jika responnya tidak baik, Mm-mm. maka misalnya negatif ya Bu, tidak ya Mm-mm. saya berharap rencana Saya 1 itu berharap ya rencana 1 itu langsung baik. sukses ya, tapi Iya, kalau iya. tidak berhasil berarti nanti saya akan menyampaikan juga kepada yang lain untuk Mm-mm. melakukan yang rencana kedua di hari Jumat seperti itu Bu. Iya, iya Bu Nawati. Semoga berhasil ya Bu Nawati ya. Iya. Insya Allah saya optimis itu akan berhasil. Sekarang saya mau bertanya sama Bu Nawati nih. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Nawati hari ini setelah kita bercakap-cakap ini? Saya agak merasa berkurang Bu beban di hati ini Bu, merasa Iya. lega begitu karena menemukan solusi bagaimana cara menghadapi Raka ini Bu. Terima kasih ya Sudah. Bu. Iya, sama-sama Ibu Nawati. Terus jangan sungkan-sungkan, misalkan dalam proses yang Bu Nawati lakukan, Bu Nawati juga butuh sharing atau ada hambatan apapun, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lagi. Ya Bu, terima kasih atas pencerahannya Bu. Jadi saya punya Ya, ide-ide untuk wow apa yang harus saya lakukan ke depannya iya. begitu ya Bu. Baik, terima Terima kasih Bu kasih Bu Helmi. Nawati. Semoga berhasil ya Bu Nawati ya, Ya Bu. permasalahannya terselesaikan. Baik, Ya Bu Bu. Nawati sepertinya kita juga punya kegiatan mengajar nggih Bu Nawati ya? Ya, Bisa kita ya Bu. akhiri. Terima kasih Bu Nawati. Tetap Ya semangat sama mendidik ya. anak-anak kita. Iya Bu Helmi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.